الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang mulia, hari kemenangan insyaallah ta'ala. Setelah 1 bulan penuh kita beribadah, 1 bulan penuh kita berpuasa, 1 bulan penuh kita qiyam membaca Al-Quranul Karim, dan kita pertahankan itu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam rangka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata, dan sempurnakan 1 bulan penuh, bukan hanya di hari pertama, bukan hanya di malam pertama dan kedua, walitukmilul iddata, dan sempurnakan sampai 1 bulan penuh. Lalu pada hari ini kita merasakan kegembiraan yang dibalut dengan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Pagi ini pekikan takbir, pekikan tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menggema di tengah-tengah angkasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa hadirin? Bukan bersyukur karena kita pakai baju baru misalnya, bukan bersyukur sebatas karena menu-menu yang akan kita santap pada pagi ini. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalian bertakbir karena bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, khususnya di bulan Ramadan ini. Hidayah yang membuat kita berpuasa sebulan penuh kecuali karena ada uzur. Hidayah yang membuat kita berhasil menghatamkan Al-Quranul Karim, dan banyak di antara kita ini pengalaman pertamanya menghatamkan Al-Quranul Karim. Apakah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Hidayah yang membuat kita bisa tarawih, yang membuat kita bisa tahajud. Tidak pernah kebayang kita bisa bertahajud misalnya 1 juz atau 1,5 juz, dan Allah kasih hidayah pada tahun ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah, bertakbirlah dan bersyukurlah kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kalian hidayah sehingga kalian kuat, sehingga kalian bisa berpuasa, kalian bisa berzikir, kalian bisa mencari Lailatul Qadar. Gak pernah kepikiran mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita bisa mencari Lailatul Qadar semaksimal tahun ini.
Apakah itu bukan hidayah hadirin yang Allah muliakan? Maka Allah meminta kita untuk pekikan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham, atas hidayah yang Allah berikan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, ya Allah muliakan. Tapi anugerah itu sudah berlalu. Ramadan telah usai bersamaan dengan terbenamnya matahari tadi malam. Maka tidak ada lagi puasa sebulan penuh Ramadan mulai hari ini. Tidak ada lagi tarawih dan tahajud pada hari ini. Sebagaimana suasana di Ramadan. Tidak ada pencarian Lailatul Qadar. Tidak ada lagi suasana sahur dan buka yang begitu menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Tapi ma'asyiral muslimin, yang buat kita bernafas lega, Rabb kita tidak berakhir. Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berakhir. Huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu. Dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir. Dan tidak ada akhir bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, Ramadan telah berakhir. Tapi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Allah sampai datang kematian. Benar, Ramadan telah berakhir. Tapi bukankah Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah dan tidak ada sesembahan atau zat yang berhak diibadahi kecuali Dia. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ramadan telah berakhir, tapi yang maha pengasih tidak berakhir. Ramadan telah berakhir, tapi yang maha penyayang tidak berakhir. Maka kata para ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Jangan sampai kita gagal paham selama 1 bulan kemarin, sehingga begitu Ramadan berakhir juga solat tahajud kita. Begitu Ramadan berakhir juga infak kita. Begitu Ramadan berakhir juga sahur kita. Pada di depan kita ada qada misalnya. Di depan kita ada puasa-puasa sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berakhir, ma'asyiral muslimin. Allah yang kita ibadahi di Ramadan adalah Allah yang di bulan Syawal. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sampai Ramadan tahun depan insyaallah ta'ala. Kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah, mengapa kita semangat beribadah hanya di Ramadan saja? Makanya ulama mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak sujud kepada Allah, yang tidak ruku kepada Allah, yang tidak membaca firman-firman Allah kecuali di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bukankah tujuan kita berpuasa Ramadan untuk mewujudkan keindahan yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Agar apa, ma'asyiral muslimin? Agar kita bisa santai di bulan Syawal, agar kita bisa tinggalkan semuanya karena merasa punya bekal yang cukup di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah mengatakan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa, agar kalian mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan itu menjadi konsep kita, pola hidup yang tidak bisa dipisahkan dengan kita. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun Anda berada, dimanapun dan kapanpun Anda berada, di Ramadan dan di luar Ramadan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan bukankah perintah Allah tidak berhenti sampai Ramadan? Bukankah larangan Allah tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan? Dan ibadah kepada Allah hanya berakhir dengan kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiqal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi makhluk yang satu itu. Cepat atau lambat, akan ada pengumuman yang diawali dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Fulan bin Fulan. Dan ternyata nama kita yang disebutkan di pengumuman tersebut. Nama kita yang disebutkan. Kita yang dimandikan, kita yang dikafankan, kita yang diusung, dan kita yang dimasukkan ke dalam kubur. Maka sudah siapkah bekal jamaah sekalian? Sudah siapkah bekal kita? Salah satu tujuan Ramadan, agar kita punya bekal, bertahan 11 bulan ke depan, sampai insya Allah kita ketemu Ramadan tahun depan. Karena demi Allah ini gak mudah masyarakat muslimin. Hari-hari ini tidak mudah, kecuali Allah mudahkan. Hari-hari ke depan tidak mudah, kecuali Allah berikan taufik kepada kita. Bukankah dengan matahari terbenam tadi malam, maka gembong-gembong syaitan kembali dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu neraka yang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berlaku sebaliknya mulai hari ini. Gembong-gembong syaitan kembali beroperasi. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Pertanyaan itu akan dikumandangkan pada hari kiamat nanti. Allah bertanya, kemana orang-orang yang berpuasa? Karena Allah siapkan untuk mereka surga dari pintu yang khusus yang bernama Rayyan, dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Lalu Allah bertanya, aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Coba kita bayangkan jamaah sekalian pada hari itu. Aina shaimun? Lalu kita merasa terpanggil. Kita ingat puasa kita tahun ini. Kita ingat puasa kita tahun lalu. Lalu Allah beri kekuatan kita, yaqumun. Dan orang-orang yang berpuasa berdiri jamaah sekalian. Coba khayalkan, orang-orang yang berpuasa berdiri. Orang-orang yang berpuasa berdiri. Lalu mereka masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan. Dan begitu seluruh orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut, maka pintu itu tertutup dan tidak akan terbuka lagi. Bukankah ini harus jadi motivasi kita? Bukankah kita harus semangat berpuasa? Bukan hanya di Ramadan, karena di hadapan kita ada puasa di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa wajib seperti puasa 1 tahun penuh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu lanjutkan puasa kita, mulai dari bulan Syawal. Lalu Senin Kamis atau Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan. Atau kalau kita bisa mulai latihan puasa Nabi Daud, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Jaga terus puasa-puasa kita jamaah sekalian. Dan jaga terus tilawah Al-Quran kita. Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Allah yang mengatakan, dan begitulah kami turunkan ruh kepada anda. Ruh.
Hidup tanpa Al-Quran seperti jasad berjalan tanpa ruh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah juga yang akan memberikan taufik kepada kita untuk menghatamkan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah kejujuran kepada Allah. Yang dibutuhkan adalah doa kepada Allah. Yang dibutuhkan adalah kerja keras sebagaimana kita kerja keras di Ramadan. Khatamkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jaga qiyamul lail, jaga tahajud. Qiyamul lail adalah kekuatan, syaraful mu'min, kehormatannya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang punya ambisi besar, yang ingin terlihat hebat, yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, dia harus qiyamul lail. Karena qiyamul lail, salat malam, adalah kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Dengannya orang-orang beriman mendapatkan kehormatan di dunia dan di akhirat. Dan dengannya Allah akan urai segala masalah-masalahnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Ma'asyiral muslimin, ya Allah muliakan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, kita sudah merasakan di Ramadan betapa ibadah itu menyenangkan, betapa ibadah itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah yang mengatakan dalam konteks puasa Ramadan, Allah inginkan kemudahan untuk kalian dan Allah nggak ingin kesulitan untuk kalian. Ibadah itu mudah dan kita buktikan. Kita nggak pernah khatam bisa khatam tahun ini. Kita nggak pernah bisa tahajud tahun ini dengan taufik dari Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Allah sudah memberikan kita bukti bahwa ibadah itu mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ibadah itu nikmat. Kita tidak pernah merasakan kenikmatan sebagaimana kenikmatan kita beribadah seperti di Ramadan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dalam kondisi beriman, baik laki-laki maupun wanita, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang nyaman. Dan itu Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, bukan teori lagi, bukan retorika. Lalu mungkinkah kita gadaikan itu semua dengan kita kembali ke pola maksiat kita sebelumnya? Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Mengapa kalian tukar yang lebih bagus dengan yang lebih hina? Maksiat sudah terbukti menyusahkan kita. Maksiat sudah terbukti membuat sesak dada kita. Maksiat sudah terbukti membuat kita sial dan sulit. Membuat kita tidak punya solusi dalam setiap masalah-masalah kita. Dan takwa sudah dibuktikan adalah kunci mendapatkan segala solusi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Terbukti ketika kita semangat ibadah di Ramadan, rizki kita tidak berkurang, rizki kita tidak hancur, kita nggak mati kelaparan. Bahkan banyak di antara kita bisa beli baju baru pada hari ini. Maka lanjutkan jemaah sekalian, lanjutkan dan jangan kita buang anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan kita campakkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita sudah membuktikan bukan hanya retorika dari ustadz-ustadz kita saja, bahwa ibadah khususnya di Ramadan itu membuat hati kita tenang dan membuat kita nyaman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan terakhir ma'asyiral muslimin, istiqomahlah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, diterima oleh Allah.
Ali bin Abi Thalib menyatakan, hendaknya fokus kalian agar ibadah kalian diterima itu lebih besar daripada fokus kalian dalam mengerjakan ibadah itu sendiri. Karena intinya diterima, bukan hanya sekedar beribadah. Abu Darda mengatakan, la an astaykina anna Allah taqabbala minni salatan wahida ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dan apabila aku yakin Allah menerima satu salatku saja, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, mintalah permohonan kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Dan salah satu ucapan selamat yang diajarkan para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Dan terakhir, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena banyak para ulama mengatakan bahwa doa ketika salat Id itu doa yang salah satu direkomendasikan dan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur al-muslimina wal-muslimana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. A'izzal islam wal muslimin. A'izzal islam wal muslimin. Allahumma hdina wa ulata umurina ya rabbal alamin ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.